والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Manusia terbaik setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, setelah peristiwa perang Uhud, di mana kaum muslimin diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekalahan dalam peperangan tersebut secara zahir dari orang-orang musyrikin Makkah. Peristiwa ini membuat orang-orang musyrikin merasa sombong, bangga. Bahkan membuat mereka semakin berniat untuk memerangi kaum muslimin, menyerang kota Madinah. Suku-suku Arab merasa bahwa mereka sanggup untuk menyerang kaum muslimin di kota Madinah. Mulailah di antara mereka menghasut, mengumpulkan orang-orang kafir. Di antaranya seorang yang bernama Khalid bin Sufyan bin Nubaih al-Huzali. Nah, Khalid bin Sufyan al-Huzali ini mengumpulkan orang-orang musyrikin, membentuk pasukan berniat untuk menyerang kota Madinah. Dan berita itu, desas-desus tentang berita itu pun sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Khalid bin Sufyan al-Juhani ini sudah bersiap-siap dan dia mengumpulkan orang di sebuah tempat dekat Arafah. Di sana, di sebuah lembah, mengumpulkan orang-orang musyrikin di sana. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengetahui niatnya dan orang-orang musyrikin sudah mulai berkumpul, melihat ini membahayakan kaum muslimin. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ingin memadamkan api fitnah ini, makar, sebelum membesar dan membahayakan kaum muslimin. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memilih di antara para sahabatnya siapa gerangan yang akan diberi misi khusus. Akhirnya beliau memanggil Abdullah bin Unais al-Juhani radhiyallahu anhu. Sahabat Abdullah bin Unais al-Juhani radhiyallahu anhu, seorang sahabat mulia, termasuk as-sabiqun al-awwalun dari kalangan Ansar. Bahkan beliau masuk Islam di tangan para sahabat yang ikut Bai'ah Aqabah Ula. Kemudian setelah itu dia ikut Bai'at Aqabah yang kedua, Ats-Tsaniyah. Nah, dipanggil dia, dan kisah ini dikisahkan langsung oleh sahabat ini. Mari kita simak penuturan sahabat pelaku peristiwa ini, yaitu Abdullah bin Unais al-Juhani radhiyallahu anhu. Ia berkata, "Da'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal, innahu qad balagani anna Ibn Sufyan bin Nubaih al-Huzali yajma'u li an-nas liyaghzuni wa hiya bi nakhlatin bi Uranah fa'tihi faqtulhu." Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu berkata, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggilku. Lalu beliau berkata, "Hai Abdullah bin Unais, telah sampai berita kepadaku bahwa Ibnu Sufyan bin Nubaih al-Huzali telah mengumpulkan manusia di Arafat, di Uranah, untuk memerangiku, untuk menyerangiku. Pergilah engkau ke sana, temui dia dan bunuh dia." Ini misi rahasia, misi khusus. Dan memang sahabat Abdullah bin Unais ini radhiyallahu anhu satu di antara sekian sahabat yang sering mengemban tugas-tugas misi-misi khusus yang berbahaya ini. Jadi dia ini pasukan khusus ini.
Dikirim dia. Apa kata beliau? Sahabat ini berkata, "Ya Rasulullah, un'uthu li hatta a'rifahu." Wahai Rasulullah, sebutkan ciri-cirinya kepada aku agar aku bisa mengenalinya. Karena sahabat ini juga tidak tahu yang mana Khalid bin Sufyan Al-Huzali ini. Jadi dia minta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan sifat-sifatnya. Dan di sini ada sesuatu yang menakjubkan, perkara yang ajaib, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum pernah bertemu dan belum pernah melihat si Khalid bin Sufyan Al-Huzali ini. Tapi beliau tahu ciri-cirinya. Ini tentunya dari wahyu dan salah satu mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan kenabian dia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Innaka idza ra'aitahu adzkaraka syaitan." Kamu nanti kalau melihatnya bertemu dengan dia, syaitan akan mengingatkanmu. Wa ayatu ma bainaka wa bainahu annaka idza ra'aitahu wajadta lahu qash'arira. Dan tanda-tandanya apabila engkau melihat dia nanti, maka engkau merasakan gemetar. Qash'arirah itu gemetar. Karena Khalid bin Sufyan ini memang orangnya sangar. Bengis. Jadi orang yang bertemu melihatnya akan merasa gentar. Tetapi sahabat Abdullah bin Unais ini seorang yang pemberani. Tapi itu ciri-cirinya. Kalau kamu bertemu nanti syaitan pasti akan mengingatkan. Itu dia orangnya. Karena kamu akan melihat dia seseorang yang sadis, bengis, seram. Dan membuat seseorang yang melihatnya menjadi cute. Maka berangkatlah sahabat Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu ini dengan membawa pedangnya. Sampailah dia ke tempat berkumpulnya Khalid bin Sufyan Al-Huzali ini. Ketika itu Khalid bin Sufyan Al-Huzali ini sedang menyiapkan tempat untuk istrinya, untuk istri-istrinya. Jadi waktu itu dia membawa onta. Di atas onta itu beberapa onta ada istri-istrinya. Nah, di situ ada tendanya. Dia sedang mencari tempat untuk istrinya. Dan ketika itu masuk waktu asar. Apa kata sahabat ini? Falamma ra'aituhu wajadtu maqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal qash'arira. Tatkala aku melihat si Ibnu Sufyan ini, Al-Huzali ini, aku merasakan apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terasa dia agak gemetar. Fa'aqbaltu nahwahu. Aku pun mulai menujunya, mendekatinya. Wa khasyitu an takuna baini wa bainahu mujawalah tushghiluni anis salah. Dan waktu itu masuk waktu asar. Aku khawatir nanti ketika aku bertemu dengannya terjadi pertempuran. Perkelahian antara dia, pertarungan antara dia yang menyibukkan aku nanti dari waktu sholat. Dari sholat, subhanallah. Fasallaitu wa ana amshi nahwahu umi'u bi ra'si. Maka aku sholat sambil berjalan menujunya. Aku memberi isyarat dalam sholat itu dengan kepalaku. Maksudnya memberi isyarat ruku dan sujudnya. Allahu Akbar. Perhatikan wahai saudaraku. Wahai saudariku, sahabat ini. Dalam misi dan tugas. Dia tidak pernah lupa untuk sholat. Karena sholat itu kekuatan kita. Apalagi beliau ini seorang as-sabiqun al-awwalun, termasuk as-sabiqun al-awwalun dari kalangan Ansar. Tentu beliau memiliki ilmu, salah seorang sahabat yang memiliki fikih dan ilmu yang dalam. Kekuatan iman. Oleh karena itu walaupun dalam kondisi seperti itu, beliau tetap menjaga salatnya. Bahkan beliau tidak mau nanti pertempuran dia, kalau terjadi pertempuran antara dia dengan Khalid bin Sufyan ini, akhirnya butuh waktu sehingga menyibukkan dia dari salat. Maka dia sambil berjalan menuju Khalid bin Sufyan Al-Juhani ini, dia lakukan sholat. Dan dia beri isyarat gerakan-gerakan sholatnya dengan kepalanya sambil bersiap-siap. Subhanallah. Ini luar biasa. Dan ini pelajaran penting bagi kita. Sesibuk apapun kita, bagaimanapun kondisi kita, sholat tidak boleh
disepelekan. Tidak boleh ditinggalkan. Kecuali memang ada rukhsah bagi kita untuk menjamak atau mengqasarnya. Dan mungkin beliau sudah sholat zuhur sebelumnya. Kemudian datang waktu asar, tidak mungkin lagi beliau untuk menjamaknya. Maka beliau harus mengerjakan di waktunya. Terus dia berjalan sampai akhirnya, sampai di dekat si Ibnu Sufyan Al-Huzali ini. Sampai di dekatnya, Ibnu Sufyan ini melihat kedatangan orang yang tidak dia kenal, datang mendekat kepada dia. Maka Ibnu Sufyan bin Nubaih Al-Huzali ini bertanya, "Manir rajul?" "Hei, Bung, siapa engkau?" Maka Abdullah bin Unais berpura-pura berkata ketika itu, "Rajulun minal Arabi." Saya seorang laki-laki dari Arab yang mendengar tentangmu bahwa engkau mengumpulkan pasukan untuk berperang. Aku datang untuk itu. Nah, kan beliau menyembunyikan tujuan dia. Dan ini dalam peperangan. Sebelum itu pun beliau dalam riwayat-riwayat lain sudah bertanya kepada Rasulullah SAW, apa boleh beliau nanti kalau seandainya dibutuhkan beliau akan seolah-olah seperti berkata atau berbohong. Maka Rasulullah SAW mengizinkan. Kenapa? Karena Rasulullah juga mengatakan al-harbu khida, perang itu tipu daya. Ini salah satu tipu daya yang dibolehkan dalam peperangan melawan musuh. Nah, ini salah satu tipu daya yang dibolehkan. Taktik, strategi. Walaupun kita tidak mengatakan yang sebenarnya. Tentu tidak mungkin dia mengatakan saya datang ke sini untuk membunuhmu. Itu tidak mungkin. Baik, kita lanjutkan. Lalu setelah mendengar penuturan Abdullah bin Unais, Ibnu Sufyan berkata, "Wa inni ajal, betul. Ana la fi dzalik." Betul, saya sedang mengumpulkan orang-orang untuk itu, untuk berperang. Maka akhirnya kata Abdullah bin Unais, "Fa masyaitu ma'ahu syai'an." Lalu aku pun berjalan di sampingnya sampai beberapa langkah. Dan ketika aku melihat dia lengah, saat aku melihat dia lengah, hatta idza amkanani hamaltu alaihi bisayf faqataltu. Ketika dia lengah, segera aku cabut pedangku dan aku hunus, lalu aku membunuhnya. Sehingga tewaslah penjahat ini, orang kafir yang ingin memerangi Rasulullah SAW dan kaum muslimin ini. Summa kharajtu wa taraktu dhu'ainahu. Lalu aku pun pergi meninggalkan istri-istrinya yang menangisinya. Falamma qadimtu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fara'ani. Tatkala aku sampai ke kota Madinah, lalu menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihatku. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihatku, Rasulullah berkata, "Aflahal wajh." Di situ ada sahabat-sahabat yang lainnya. Aflahal wajh, aflah itu beruntung. Wajah yang membawa keberuntungan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah tahu bahwa sahabat ini berhasil menjalankan misi, tugas yang dibebankan kepada dia. Kemudian sampailah aku di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata sahabat Abdullah bin Unais. Aku berkata, "Qataltuhu ya Rasulullah." Wahai Rasulullah, aku berhasil membunuhnya. Rasulullah menjawab, "Sadaqta, engkau benar." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggenggam tangan Abdullah bin Unais, kemudian dibawanya masuk ke dalam rumah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil sebuah tongkat, kemudian diserahkannya kepada Abdullah bin Unais. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya Abdullah, amsik hadhil asa indak." Wahai Abdullah bin Unais, ambil tongkat ini dan pegang, simpan, terus jaga dia bersamamu. Kemudian Abdullah bin Unais mengambil tongkat itu, lalu dia keluar. Di luar dia bertemu dengan orang-orang, orang-orang pun heran melihat dia memegang tongkat itu. Lalu mereka berkata, "Wahai Abdullah bin Unais, ma hadhil asa?" Tongkat apa ini hai Abdullah bin Unais? Apa kata dia? Saya enggak tahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikannya kepadaku, lalu aku menerimanya dan beliau berkata, "Jaga tongkat ini bersamamu." Kemudian orang-orang berkata kepada dia, "Afala tarji'u ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fatas'aluhu lima dzalik?" Kenapa engkau tidak kembali saja kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu engkau tanyakan kepada beliau kenapa beliau memberikan tongkat itu?
Abdullah bin Unais berpikir benar juga. Lalu akhirnya beliau kembali menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau bertanya, "Wahai Rasulullah, ada apa dengan tongkat ini? Lima a'taitani hadhil 'asa? Kenapa engkau berikan kepada aku tongkat ini?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan rahasianya. Beliau berkata, "Ayatun baini wa bainaka yaumal qiyamah." Ini adalah tanda antara aku dengan kamu kelak di hari kiamat. Di sini juga ada pelajaran. Pertama, sahabat ini ketika menerima tongkat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dia terima, dia tidak peduli untuk apa tongkat. Yang penting Rasulullah memerintahkan dia, ambil tongkat ini, jaga dia bersamamu. Begitulah sifat seorang mukmin kalau mensikapi sikap seorang mukmin ketika mensikapi hadis-hadis perintah-perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak perlu banyak pikir panjang. Yang jelas itu perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu dulu yang dilakukan. Ambil, terima, imani, yakini, lakukan itu dulu. Baik kita paham atau tidak paham. Kemudian nanti kalau kita bisa memahami hikmahnya, Allah berikan taufik kepada kita untuk memahami hikmahnya, alhamdulillah. Jika tidak, hikmahnya adalah ketundukan dan kepatuhan agar kita mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pelajaran yang kedua pula dari kisah ini, dari perkataan tadi, Rasulullah mengatakan ini adalah tongkat ini tanda antara aku dengan kamu di hari kiamat. Ini menunjukkan kemuliaan sahabat Abdullah bin Unais dan kedudukan yang tinggi di dalam agama di sisi Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia mendapatkan kemuliaan kelak di hari kiamat. Ketika manusia dikumpulkan, dia ada tanda yang menandai dia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sebuah tongkat. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, inna aqallan nasi al-mutakhassiruna yauma idzin. Sesungguhnya sedikit sekali dari manusia yang bertopang dengan solat malamnya kelak di hari kiamat. Nah, aku beri tongkat ini sebagai penuntunmu, tempat aku bertopang. Engkau bertopang kelak di hari kiamat, di yaumil mahsyar, sebagaimana orang-orang yang rajin solat malam, solat tahajud akan mengandalkan solat malamnya. Qal, Abdullah bin Unais berkata, maka setelah aku menjaga, menyimpan tongkat itu bersama pedangku, dan ia selalu bersamaku sampai aku mati. Ketika dia mati, saat dia menjelang wafatnya, dia wasiatkan agar tongkat itu dikuburkan bersamanya, dikafankan bersamanya, dan dikuburkan bersama-sama. Nah, ini dia kisah sahabat yang luar biasa, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat. Kisah yang penuh dengan pelajaran, keberanian, keimanan, keyakinan, dan juga buah dari perjuangan dan pengorbanan. Sahabat ini memang terkenal dengan misi-misi rahasia dan tugas-tugas berbahaya. Dia termasuk salah seorang dari pasukan khusus yang dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada bagian berikutnya kita akan kisahkan lagi kisah-kisah lain dari sahabat Abdullah bin Unais al-Juhani radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan kita bisa memetik hikmah dari pelajaran dari kisah beliau ini. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.